3. Topi dan manis merupakan liburan. Semuanya sudah melihat? Yang cowok yang bawah ya teman-teman ya, yang cewek yang atas. Oke? Oke teman-teman, semuanya sudah melihat manis dan Tommy. Oke, teman-teman kita akan melanjutkan perjalanan. Kita akan melihat satwa yang lain di sebelah sini. Aja jangan jauh-jauh. Rumput, apa lagi? Daun, apa lagi? Sayur, tanaman. Betul. Coba diperhatikan sebentar. Memasuki area Gua Komodo. Let's go. Oke, ketiga Justin, halo. Jangan dikata komodonya di sebelah mana dan ada berapa? Coba dilihat dulu. Halo, halo, halo. Komodonya ada berapa? Ada 2. Semuanya apakah sudah melihat adik-adik semuanya? Yang paling besar namanya adalah Coki. Kita panggil bareng-bareng Coki ya. 1, 2, 3. Coki lagi berada di sebelah sana. Mereka adalah satwa pemakan rumput-rumputan, daun. Oke adik-adik, kita bisa melihat. Ada satu warnanya apa? Warnanya ireng, yang sangat ireng. Betul, ini merupakan berbaris. Satu-satu berbaris. Satu-satu di belakang. Membuat kereta api panjang. Kalau tidak berbaris nanti tidak dikasih. Halo, halo. Oke teman-teman, Bunda agak ke belakang dulu ya. Oke, ikuti Kak Justin. Beres, adek. Nanti akan mendapatkan. Nanti akan bisa dikasih. Aja, woi bayi. Beres. Oke, berbaris adik-adik, dan akan diberikan kangkung ya. Ada ini loh. Lagi aku pengen. Udah. Sudah, yang udah mendapatkan kangkung sudah ya. Awas, kok ngantuk. Ada tanduknya ya teman-teman ya. Kita say thank you dulu sama Kak Stefani dan Kak Restu. Thank you Kak Stefani. Thank you Kak Restu. Oke. Pakai seragam gini jadi ini ya mas. Cara membedakan banteng Jawa dan sapi-sapi biasa. Kalau banteng Indonesia merupakan negara mega biodiversity, sebuah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati yang melimpah. Ada banyak sekali satwa liar dan juga langka hidup di hutan Indonesia. Ada yang dimangsa dan ada juga yang memangsa. Binturong merupakan salah satu jenis musang terbesar di dunia. Dan binturong merupakan satwa yang aktif di malam hari atau biasa kita kenal dengan istilah nokturnal. Kalau gimana? Kita perhatikan, binturong memiliki ciri fisik yaitu berambut hitam dengan taburan uban berwarna putih dan juga kekuningan hampir di sekujur tubuh mereka. Selain memakan daging, binturong juga senang memakan buah-buahan seperti
buah pisang dan juga buah pepaya di Taman Safari Indonesia. Sekaligus jadi bentuk keberhasilan Taman Safari Indonesia dalam hal pelestarian dan juga konservasi satwa liar dan juga langka. Saat ini, Bima berusia 5 tahun dan berjenis kelamin jantan. Indonesia cenderung terdapat di pulau-pulau besar. Adalah Deva dan juga Marcel. Kira-kira datang dari mana ya? Dan sudah hadir kami Ciko. Bersama perawat satwa kami ada Kak Hamid dan juga Kak Dani. Kambing Ceko merupakan kambing kerdil dengan tinggi maksimal mereka yaitu di 56 cm. Dengan nama lain Praha jelas berasal dari kota Praha, Republik Ceko. Dan kali ini kami akan memberikan tantangan kepada Deva dan juga Marcel untuk melewati hula hoop. Oke Marcel dulu. Bersiap? Iya, lagi. Waduh, mana nih Marcel? Oke, masih main-main dulu nih Marcelnya. Bersiap dan berhasil lagi. Iya, berhasil dan terakhir. Bersiap. Iya, berhasil lagi. Dan berhasil. Oke, sekarang apa yang akan dilakukan oleh Deva? Bersiap Deva. Dan berhasil. Seperti inilah bentuk kedekatan antara satwa dan juga perawat satwa kami. Kita beri tepuk tangan untuk Deva dan juga Kak Dani. Dan kali ini kami akan memberikan kesempatan kepada juga ada yang mau memperingatkan Deva dan juga Marcel. Dan yang mau bisa langsung naik ke atas mangkuk ya. Oke, dari kambing yang ramah, mereka akan mengambil sembilan yang tidak boleh bisa. Dan dipegang di bagian badannya, tidak di bagian kepalanya ya. Tangan untuk Billy dan juga Kak Aldi. Terima kasih Kak Aldi. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan burung pemangsa sangat hebat. Mereka mampu terbang rendah untuk mendapatkan ikan dan juga kepiting. Namun kali ini kami akan memberikan tantangan untuk menangkap mangsanya di udara. Dan jangan lupa pastikan bagi para pengunjung bisa langsung duduk yang tersedia. Langsung ke lomba pertama untuk versi bersiap dan berhasil menangkap mangsanya di udara. Burung elang bondol memiliki indera penglihatan yang sangat baik. Nadia di sini. Nggak ada ya. Saya beritahu ciri-cirinya dulu nih. Nadia punya 2 tangan, 2 kaki, sama seperti kita manusia. Namun bergeraknya berpindah dari pohon ke pohon yang lainnya. Ada yang bisa tebak? Orangutan, monyet, ada lagi. Dan kita hadir Nadia. Kita presentasi pada pagi hari ini. Tidak di sendirian dan bersama perawat satwa kami ada Kak Dani. Jadi jawabannya betul ya, Nadia itu orangutan, bukan monyet ataupun gorila. Di Indonesia, orangutan terdiri dari 3 spesies, yaitu orangutan Kalimantan, orangutan Sumatera, dan juga orangutan Tapanuli. Nadia merupakan spesies orangutan Kalimantan. Kita perhatikan tangan orangutan lebih panjang dibandingkan dengan kaki mereka yang disebut sebagai satwa arboreal karena mereka menghabiskan waktunya untuk bergelantungan di atas pohon. Sekarang kita lihat cara orangutan membuang anggur merah dalam tumpukan dedaunan tersebut. Oke, terima kasih Kak Ali. Dengan kecerdasannya, orangutan mampu memilih mana yang dapat mereka makan dan tidak dapat mereka makan loh. Oke, good job Nadia. Orangutan juga berperan
yuk. Oke teman-teman, kita bisa melihat di sini ada lutung. Lutung ini merupakan jenis monyet. Memiliki ekor. Jadi cara membedakan monyet dan kera ini berbeda. Kalau kera mereka tidak memiliki ekor dan jalannya tegak. Tapi kalau monyet mereka jalannya itu merangkak menggunakan kedua tangan dan kaki mereka secara merangkak dan memiliki ekor. Ini merupakan lutung yang berasal asli dari Pulau Jawa. Teman-teman, di sebelah sini ada ewak ungko, merupakan kera yang berasal dari Sumatera. Jadi merupakan spesies kera. Kalau ada ekornya berarti mau? Oke, kalau manusia ada ekornya enggak? Nah, di sebelah kiri kita teman-teman. Orang tuanya ada anaknya namanya Dito. Teman-teman bisa ke depan semuanya ya, anak-anak ya. Mohon bunda dan bapak untuk tidak menghalangi jalannya anak-anak. Anak-anak di depan semuanya yuk. Yuk anak-anak di depan di sisi sebelah sini yuk. Oke teman-teman, kita bisa melihat di sini ada orang hutan. Orang hutannya ada anak ya. Anaknya lahirnya di sini. Ini induknya namanya adalah Tori. Kita panggil Tori bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tori ini merupakan satwa yang berasal dari kepulauan Indonesia, yaitu dari Pulau Kalimantan. Dan anaknya ini lahir di Solo Safari. Anaknya namanya Dito, umurnya 3 tahun. Kita panggil Dito bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dito umurnya 3 tahun, lahirnya di Solo Safari. Banget suaranya itu bisa terdengar sampai sekitar radius 2-3 km. Warnanya apa? Ada berapa? Ada 3 ya. Namanya tim. Karena kalau kita trigger mereka agar mereka bisa bersuara, ikuti Kak Justin, ikuti suara Kak Justin ya. Ikuti Kak Justin semuanya biar mereka bersuara. Dan ternyata siamangnya bertambah banyak. Mereka bersuara karena mereka merasa terancam. Mereka pikir kita adalah rombongan kera-kera yang lain. Asa tadi Oke, teman-teman, kita akan lihat singa ketika jumping. Mohon perhatian untuk orang tua, nanti bisa dulu. Bila anaknya mau dulu, nanti gantian ya. Teman-teman, mohon perhatian. Halo.
pagi hari kita akan nonton show. Silakan bunda-bunda kalau mau lihat singa. Silakan untuk Ini adalah binturang dan mereka punya aroma seperti popcorn mentega atau bau pandan. Oke, kamu berani mau dibawa pulang? Mau kamu diilik aman? Aman, ditinggal ya, dibunuh aman ya. Ditinggal ya. Ini ada bola-bola. Ada bola-bola. Siapa Asya? Hai sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini kami akan Dian. Dian adalah gajah Asia yang berasal dari Sumatera, berjenis kelamin betina dan berusia 53 tahun. Dan pada kesempatan siang hari ini, Dian akan melakukan program training conditioning atau medical check up, atau yang kurang lebih sama dengan jam hidup kita, yaitu 6 sampai 8 jam dalam sehari. Untuk posisi yang sama ini duduk atau berbaring, mereka hanya membutuhkan waktu 30 menit hingga 1 jam saja. Sisanya mereka akan melakukan sambil berdiri atau posisi siaga. Dan yang akan dilakukan oleh Dian di sebelah sini jamnya. Serta untuk diketahui juga bahwa gajah adalah salah satu mamalia yang bisa merasakan terjadinya gempa bumi. Sungguh luar biasa ya pendengaran dari gajah. Oke, lalu selanjutnya teman-teman Aldita. Kak Aldita dari mana? Dari Semarang. Dari Semarang ke sini sudah bersiap Dian dan berjalan menuju ke arah Kak Aldita. Jangan takut ya Kak. Oke, ini berhasil atau enggak nih Kak Bayu? Boleh dicoba sekali lagi ya Kak Aldiva ya. Karena kurang masuk, Dian akan menuju ke arah Kak Aldiva. Akankah Dian kali ini berhasil? Dan saya berhasil. Kita beri tepuk tangan untuk Dian. Oke, Kak Aldiva, karena Dian sudah memberi hadiah untuk kakak, saya ambil kenalan sama Dian. Dipegang, berjabat tangan dengan belalainya juga nggak apa-apa. Oke, satu lagi. Dan Masya Allah sangat suportif sekali, sangat mendukung baik dari saya sebagai wali kelas, Mr. Al maupun dari pihak sekolah. Masya Allah. Oke. Coba diperhatikan, gajah mengambil makanannya menggunakan apanya? Menggunakan kaki. Itu bukan kaki, itu adalah belalai. Nah, belalai gajah mereka akan melewati rute yang sama setiap tahunnya di hutan. Dan teman-teman, area ini kotoran dari gajah ini bisa berfungsi sebagai bisa digunakan untuk pupuk dan juga bahan baku kertas. Jangan dekat-dekat ya. Ya, dimohon untuk tidak melewati garis. Kamu di belakang ya. Belah sini. Nah, mereka akan menjepitnya karena di bagian ujung belalai gajah itu terdapat seperti satu ruas jari ya. Hal ini bertujuan untuk menjepit makanannya yang harimau sampai daging. Tuh, dilihatin sama Rasna tuh. Halo Rasna. Rasna merupakan satwa nokturnal yang artinya mereka beraktivitas pada malam hari. Jadi kalau siang hari mereka jangan diketuk-ketuk, jangan diketuk-ketuk, jangan diketuk-ketuk. Tuh, dilihatin tuh sama Rasna, kamu nanti dikejar kalau diketuk-ketuk.
Jangan diketuk-ketuk, jangan didorong ya. Enam, tujuh, dan halo semuanya tidak boleh berdiri. Kita tunggu di labirin. Di sini ke labirin. Sini. 1, 2, 3, 4. Sama bunda nggak apa-apa. Sama dede. Sepuasnya mereka mah. Ini kan udah boleh langsung pulang loh. Kok kita nggak ada foto bareng dulu ya? Ada Di depan katanya. Oh, di depan. Jam berapa, Ma? Habis ini. Kami baru aja